Tolongnya diangkat bang. Makanya ini megang dulu. Mana pisau yang mana bang? Ini pisaunya yang kiri kanan tengah bang. Pisaunya bang, izin bang, pisaunya bang. 1, 2, 3. Oke. Mohon izin 1, 2. Kasus pembunuhan MAHM, bocah 9 tahun yang merupakan putra politisi Partai Keadilan Sejahtera, Maman Suherman, kini memasuki babak baru. Heru Anggara yang ditetapkan sebagai tersangka, kini mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kapolres Cilegon dan Kasat Reskrim Polres Cilegon. Langkah hukum tersebut ditempuh untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka yang dinilai tidak sesuai prosedur. Melalui kuasa hukumnya, Sahat Putar-Putar, Heru menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan. Salah satu yang disoroti adalah keterangan saksi yang disebut tidak berada di lokasi kejadian pembunuhan pada 16 Desember lalu. Sahat menyebut setelah mempelajari dokumen penyidikan, ditemukan ketidaksesuaian terkait kelengkapan alat bukti dan administrasi perkara. Ia menilai berkas perkara tidak menguraikan secara rinci rangkaian peristiwa pidana maupun peran kliennya dalam dugaan pembunuhan tersebut. Selain itu, pihak kuasa hukum juga mempertanyakan proses gelar perkara yang dinilai tidak transparan. Sahat menyoroti berita acara pemeriksaan serta pendampingan hukum terhadap tersangka pada tahap awal pemeriksaan. Menurutnya, penetapan tersangka seharusnya didasarkan pada minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana. Sahat juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat bukti yang menunjukkan kliennya berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Ia menyebut tidak ada bukti sidik jari yang mengarah kepada Heru Anggara. Sementara itu, secara terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon AKP Yoga Tama menyatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang diambil oleh pihak Heru Anggara. Menurut Yoga, mekanisme pra-peradilan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, khususnya pada pasal 158 hingga pasal 160 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yoga menjelaskan permohonan pra-peradilan hanya dapat diajukan 1 kali oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya. Selain itu, putusan pra-peradilan juga tidak dapat diajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat 1 KUHAP. Saat ini proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri telah memasuki tahap lanjutan. Tolongnya diangkat bang. Makanya ini megang dulu. Mana pisau yang mana bang? Ini pisaunya yang kiri kanan tengah bang. Pisaunya bang, izin bang, pisaunya bang. 1, 2, 3. Oke. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin ke sebelah kanan komandan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Cukup ya. Siap. Tolongnya diangkat bang. Makanya ini megang dulu. Tolongnya diangkat bang. Makanya ini megang dulu. Mana pisau yang mana bang? Ini pisaunya yang kiri kanan tengah bang. Pisaunya bang, izin bang, pisaunya bang.
1, 2, 3. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kasus pembunuhan MAHM bocah 9 tahun yang merupakan putra politisi Partai Keadilan Sejahtera Maman Suherman kini memasuki babak baru. Heru Anggara yang ditetapkan sebagai tersangka mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kapolres Cilegon dan Kasat Reskrim Polres Cilegon. Langkah hukum tersebut ditempuh untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka yang dinilai tidak sesuai prosedur. Melalui kuasa hukumnya Sahat Butar-Butar, Heru menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan. Salah satu yang disoroti adalah keterangan saksi yang disebut tidak berada di lokasi kejadian pembunuhan pada 16 Desember lalu. Saat menyebut setelah mempelajari dokumen penyidikan, ditemukan ketidaksesuaian terkait kelengkapan alat bukti dan administrasi perkara. Ia menilai berkas perkara tidak menguraikan secara rinci rangkaian peristiwa pidana maupun peran kliennya dalam dugaan pembunuhan tersebut. Selain itu, pihak kuasa hukum juga mempertanyakan proses gelar perkara yang dinilai tidak transparan. Saat menyoroti berita acara pemeriksaan serta pendampingan hukum terhadap tersangka pada tahap awal pemeriksaan. Menurutnya penetapan tersangka seharusnya didasarkan pada minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup, di mana hal ini sesuai ketentuan hukum acara pidana. Sahat juga menegaskan bahwa hingga kini tidak terdapat bukti yang menunjukkan kliennya berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Ia menyebut tidak ada bukti sidik jari yang mengarah kepada Heru Anggara. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon AKP Yoga Tama menyatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang diambil oleh Heru Anggara. Menurut Yoga, mekanisme pra-peradilan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 158 hingga pasal 160 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yogi menjelaskan permohonan pra-peradilan hanya dapat diajukan satu kali oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya. Selain itu, putusan pra-peradilan juga tidak dapat diajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat 1 KUHP. Saat ini proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri telah memasuki tahapan lanjutan. Tolongnya diangkat, Bang. Makanya ini megang itu. Ini pisaunya yang kiri kanan tengah, Bang. Pisaunya bang, izin bang, pisaunya bang. 1, 2, 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.